Selamat datang kembali di Pagi-Pagi Ambiar dan kami tentu saja selalu mengucapkan terima kasih banyak karena selalu setia menyaksikan kami. Di pagi hari ini kami ucapkan terima kasih. Tapi memang yang paling menyenangkan di saat hari libur anak-anak ya dari sekolah. Iya. Mereka nontonin kita dari rumah. Benar. Ada lagunya libur telah tiba. Libur telah tiba. Hore, 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 hore. Jadi kita tuh di sini memang sangat mendambakan. Dulu kita juga waktu seperti jangankan anak-anak, Kita libur aja mendambakan berlibur, jalan-jalan. Benar. Belum, jalan-jalan sama pacar. Kita selalu memberikan liburan buat orang lain. Dan paling enak tuh kalau liburannya naik sindir-sindir pesawat. saya memang nggak punya pacar Naik ya. pesawat, enaknya. Tapi libur itu penting Saya punya calon suami untuk nanti. refreshing. Punya apa? Calon suami. Aduh jadi gak enak. Liburan itu penting sesekali butuh supaya pikiran kita bisa kembali berpikir dengan jernih. Stres juga hilang pastinya. Ya. Ini sama tema kita pagi hari ini. Temanya adalah Suramadu. Apa itu? Suaramu merdu. Tapi Bintang kamu tamu kita tuh dari all genre loh hari ini. iya benar. Iya, karena ini ada, anak-anak lagi pop nonton. juga ada, segala macam ya. Betul. Ada yang masih anak-anak tapi punya suara yang sangat luar biasa, suara yang merdu. Tapi tahu nggak suara paling merdu itu suara apa? Suara Dewi Persik. Bukan dong, Suara apa? suara ijab kabul kita nanti. Kita akan mendengarkan suara-suara merdu dari bintang tamu kita yang pertama. Yang pertama ini kita punya seorang sosok pria, selebriti senior, yang kabarnya sekarang ini punya anak didik, di mana anak-anak didiknya menyabet gelar juara dalam bidang tarik suara. Ya. Dan mereka mendapatkan gelar bukan di Indonesia loh. Tapi di luar negeri. Di Wow. Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Indra Bekti dan juga Kazira. Tujuh. 9. Semuanya tuh harus gagah perkasa ya. Ya, Harus apa kak? gagah perkasa. Iya kelihatan kayak kamu kan? Iya dong. Semuanya harus gagah perkasa ya. Ya. Siap? Hitung lagi. Ya. 1, 2, gimana? 3, 4, 5, 6. 7. Bagus. Taruh. 8. 8. Bagus. 9. 9. Kamu 10. 10. Indra Bekti dan juga ini anak didiknya Kak Indra Bekti. betul. Nama grupnya adalah Ini Kazira. Kazira. Ini Atia. Oh, ini Kazira, ini Atia. Iya. Selamat pagi Kazira dan juga Atia. Pagi. Kita semua di sini mau ucapkan terima kasih. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Nih ya, anak didik dari Kak Indra Bekti. Atia, kamu umurnya berapa ya? 8 tahun. Kalau Kazira ini ada siapa aja namanya dan umurnya berapa? Perkenalan biasa. Halo semuanya, aku Kania, umur aku 12 tahun. Aku Kezia, umur aku 14 tahun. Aku Dira, umur aku 15 tahun. Oh, Dan dan kami dari Kazira. Kazira ya. Kita mau kasih lihat dulu ini dia kesibukan seorang Kak Indra Bekti yang sekarang sedang Luar biasa, mendidik Kak Indra Bekti. anak didiknya untuk bisa lebih berprestasi. Dan berbakat. Kak Bekti. ya Bu. Nanti, kok Bu sih? Ya Kak. Nanti kita ngobrol sama Kak Zira dan juga Atia. Tapi aku penasaran sama Kak Bekti. Ya. Kenapa sih Kak Bekti akhirnya memutuskan untuk menggabungkan anak-anak yang berbakat, mendidik mereka? Apa sih alasannya sebenarnya? Ya kayak aku pengen banget aja membuat mimpi-mimpi mereka itu terwujud gitu. Mimpi manis. Ya, mimpi manis ya. Jadi dulu aku pun juga seperti itu kan, pengen banget bisa menjadi seorang artis, mau jadi penyanyi, mau jadi aktor, mau jadi apa sih Kak? Enggak ada bulu mata lo jatuhnya ke sini tadi gue lihat. Itu suatu hal yang mulia Rambut loh, kita Pak. sama Kak. Rambut kita sama.
Beda, yang ini asli itu palsu rambutnya. Jadi pengen jadi penyanyi dulu. Ya kan? Nah, jadi abis itu setelah akhirnya alhamdulillah dengan kita berusaha ya kan, dengan juga kemudian kesempatan yang kita diberikan gitu kan, akhirnya alhamdulillah bisa jadi seperti sekarang ini. Nah, aku punya mimpi banget nih bisa membuat sekolahan ya, kayak public speaking, acting, modeling, nyanyi, terus dancing gitu, dan alhamdulillah udah terwujud dengan adanya Papi Academy itu kan. Oh, lebih ke maruk ya Kak jatuhnya ya. Alhamdulillah. Itu wujud aku mimpi aku banget untuk bisa punya sekolahan seperti itu gitu kan. Yeah. Nah, alhamdulillah sudah terwujud. Nah, terus kemudian ya pengen aja kan sebelumnya juga aku punya manajemen kan. Dulu sempat bikin Kobo Junior juga kan. Yeah. Nah, kenapa pengen banget buat mereka menjadi apa yang mereka inginkan gitu, dengan kita membantu sedikit itu untuk mereka bisa menjadi apa yang mereka inginkan. Salah satunya jadi penyanyi. Kobo Junior alhamdulillah kita ya bantu dikit-dikit, akhirnya alhamdulillah booming gitu kan. Nah, sekarang ini nggak pengen berhenti untuk bisa membuat karya-karya seperti itu, membuat anak-anak itu punya kesempatan bisa mereka membuktikan gitu kemampuan mereka kepada masyarakat. Jadi gitu. bikinlah sekolah itu. Salah satunya dengan sekolah itu juga. Apa nama sekolahnya? Papi Academy. Papi Academy. Itu ada berapa anak didik yang belajar di sana? Sekarang ini udah hampir 50-an sih. Wow. 50-an anak itu. Yang masih baru banget soalnya, baru banget. Dan Kazira sama Atia juga. Bukan, kalau Kazira beda. Kalau Kazira itu tidak di Papi Academy, tapi mereka ini memang masuk dalam manajemen, artis manajemen aku. Oke. Karena mereka kita buatin single. Jadi lagunya apa judulnya, Nak? Dunia tersenyum lagi. Nah, Dunia Tersenyum Lagi itu adalah karena mereka Dunia ini tersenyum lagi. Betul. Mereka ini adalah grup vokal, kita bilangnya bukan girl band karena vokalnya emang luar biasa. Mereka itu dari ajang pencarian bakat waktu itu nyanyi, aku jurinya. Aku emang tertarik banget tuh untuk dapetin mereka nih, untuk bisa aku orbitin lah istilahnya gitu. Alhamdulillah kerjasama sama mamahnya bagus, pas ya udah buatlah gitu ya kan. Nah, kalau sama Atia ini memang muridnya public speaking di sekolah Papi Academy. Public speaking Iya. justru. Oh, wow. Mereka Kecil udah show-show pinter. belum? Ya, Udah pergi show-show kalau anak-anak ini udah off-air? show-show udah. Udah ya? Alhamdulillah. Oke. Atia malah bahkan itu tadi ya mendapatkan ini. Ini kita kasih lihat ya di artikel ada prestasi dari seorang Atia. Ya, Atia murid Indra Bekti Sahabat Emas di Youth Festival Singapore 2022. Peserta Indonesia Termuda. Sahabat. Gue ngomong apa sih? Sabet. Dipikir cendol Elizabeth. Lanjut. Kak Bekti ini yang daftarin Kak Bekti sendiri, Oh, bukan. keinginan Kak Bekti atau Atia yang minta? Ini dari Atia kalau untuk nyanyinya itu Atia memang udah dasarnya memang dia menyanyi gitu. Tapi pengen belajar gimana untuk bisa tampil di muka umum lebih pede lagi, menyapa orang-orang tuh seperti apa gitu loh. Jadi public speakingnya biar dilancarin. Tapi emang ini anak itu berbakat banget gitu. Atia, Atia aku mau nanya sama kamu. Kamu kan belajarnya public speaking ya? Iya. Terus kamu ikutan nyanyi juga? Iya, Kamu pengen jadi apa sih sebenarnya cita-citanya? pengen jadi penyanyi. Pengen jadi penyanyi. Iya, Siapa penyanyi idola kamu? Naura Ayu. Oh, Naura. Kak Naura. Coba nyanyi dong dikit. Coba. Ya. Ya, yang tadi tuh yang tadi kita Nih tuh Bumi pun latihan. turut menangis. Nah, itu dia. Menikmati hati walau pedih, jangan tetap sampai kau sadari sejauh mana kau pelajari kesedihanmu. Emang bagus banget suaranya. Bagus suaranya, kamu suara-suara sedih loh. Oh my God. Angel Boy. Kak Bekti, Boys. Kak Bekti kan Yes. berarti sekarang ini bisa dibilang sebagai talent scout ya? Ya, betul. Bisa melihat bakat-bakat dari anak-anak ya, terus mengembangkan juga. Ya. Kalau dari Atia, apa yang spesial menurut seorang Indra Bekti? Yang spesial dari Atia menurut Indra Bekti? Kebalik tadi pertanyaannya ya. Apa yang spesial? Oke, baik. Kalau spesial dari seorang Atia ini memang dia memiliki showmanship yang memang udah
udah PD-nya tuh udah keluar gitu dari dia masih anak-anak itu kata mamahnya emang kalau di rumah tuh ntar tiba-tiba ngaca nyanyi sendiri ya kan. Bagus itu udah ada sendiri. Iya gitu seninya emang jiwa seninya udah ada nih dari dia nih gitu. Terus kemudian pada saat aku ajarin di situ memang dia agak sulit untuk fokus ya. Jadi pada saat awal-awal ketemu aku dia langsung yang belum apa-apa udah tiba-tiba udah kesana tiba-tiba kan dia private sama aku nih sekolahnya ya. Jadi pada saat aku ngasih tahu dia tiba-tiba nari-nari kemana-mana, loh, kok mana nih anak kemana gitu kan? Jadi segitu senengnya dia untuk perform ya, sampai akhirnya aku di situ buat dia untuk bisa fokus gitu, belajar untuk fokus, belajar untuk bisa menatap orang banyak, ada eye contact-nya, terus ekspresinya. Jadi aku ajarin untuk dia jadi lebih perfect lagi ya, karena mungkin selama ini dia udah punya kemampuan sendiri memang dalam dirinya, tapi dibuat di situ lebih supaya dia fokus sih. Supaya jadi dalam dia lagi mau ngomong atau dia lagi mau nyanyi atau dia lagi mau nari, jadi harus fokus gitu. Ya. Oke. Atia kalau Kak Bekti tuh ngajarinnya gimana sih, suka galak gak sih? Walah. Jadi gimana? Baik dia. Baik? Oh. Apa pesan dari Kak Bekti yang selalu kamu ingat? Atia harus fokus selalu. Fokus selalu ya. Jadi membantu Atia banyak sekali sampai sekarang Atia bisa percaya diri dan juga bisa duduk di sini sebagai bintang tamu gitu ya. Termasuk juga teman-teman Kazira pastinya. Kalau buat teman-teman Kazira melihat sosok Kak Bekti itu seperti apa sih? Orangnya kayak gimana? Seru sih. Bener seru, terus juga baik banget. Bisa serius juga gitu kan. Oh bisa serius juga ya? Ya nggak kayak gitu sih, seriusnya. Jadi bercandanya ada, seriusnya juga ada. Bener. Tapi Kak Bekti, apa kesulitan untuk bisa menggabungkan tiga sosok yang berbeda? Ini kan pasti beda-beda kan dapetnya kan Kak. Betul. Nah ini kok bisa karakter suara. Iya. Jadi kok tiba-tiba bisa disatukan itu gimana ceritanya? Ya, jadi mereka tuh memang sudah jadi satu di awal pas ketemu sama mereka ini memang udah buat tadinya namanya 3 nada gitu. Terus jadi ketemunya udah trio. Sudah trio, betul. Nah, pada saat itu akhirnya mama-mama dan kita berembuk untuk kita gimana kalau buat sesuatu nih buat trio ini gitu. Ya udah, kalau mau kita namanya ganti nama jadi Kazira sesuai dengan namanya masing-masing. Jadi lebih Lebih gampang. Lebih gampang, Ya. betul. Lebih catchy juga namanya. Sama Kazira aja. Ya, betul. Habis itu iya, nah dari situ akhirnya masing-masing memang punya karakter masing-masing. Awal-awal memang mereka ini karakternya adalah pemalu-pemalu semuanya. Oke, kita berempat, kami juga pemalu. Kami juga pemalu. Kalau mereka pemalu, kalau kita malu-maluin ya. Nah ngomong-ngomong masalah bertiga ini kan kalian pasti beda karakter nih. Kira-kira siapa yang suka marah, suka ngambekan, atau yang gimana lah. Kalian pasti pernah berantem kan? Nanti kalian boleh tanya kami juga di sini. Iya, betul. Kita tanyain mereka. Suka berantem nggak sih? Suka berantem nggak tuh kalian? Mungkin Jarang sih ya. jarang. Cuman berapa lama sudah gabung? Setahun. Oh setahun, masa nggak pernah berantem? Pernah paling kayak kan misalnya Kania salah harmoni. Kadang kan aku ngasih tahu harmoninya tuh ini, terus kadang Kania kayak enggak kali, terus dicek lagi, oh ternyata benar. Terus kayak, tapi marahnya tuh bukan kayak marah, apaan sih lo ngatur-ngatur aja gitu. Cuman kita kayak, ya oh yaudah oke biar gitu doang. Terus kalau Kayak kalian, dikit doang. kan ini sepatunya kan sama nih yang berdua. Iya. Yang satu kenapa kayak nggak mau gabung gitu, nggak mau apa gimana? Orang mau ini eksklusif sendiri. Ya pengen eksklusif sendiri atau Nggak gimana? begitu. Ya kan ini yang dua udah sama, kenapa itu dia enggak? Ayo. Kenapa kan kamu Apa diajarin sama Apa nggak diajarin mungkin sama Kak Bekti? Kalau masalah outfit sih mereka sendiri ya gitu. Oh, gitu. Tapi kadang aku kasih masukan juga. Ya kenapa berbeda sendiri? Kenapa baru kelihatan sekarang Kak? Iya. Kenapa? Kenapa ya? Ini baru dibeliin bunda kan, terus aku emang dari dulu emang maunya tuh yang warna hijau ini. Gak suka, nggak mau bareng mereka? Nggak gitu pernah. Nggak pernah manas-manasin ya. Itu pilihan warna aja ya. Iya. Tapi teman-teman Kazira, kalian tahu nggak jenis suara kalian tuh apa maksudnya? Iya. Kalau kamu apa? Ya alto apa itu. Oh, Kamu yang nada tingginya, apanya gitu loh. iya. Aku sih kayak yang tingginya gitu loh. Tapi Kezia itu kayak penyanyi dangdut namanya Meli, nanti kita panggil. Oh iya. Iya, Tapi keren ya. betul. Erni Abi Ini juga mengingatkan kayak kita. Kalau Erni Kak Abi. Bekti bilang
pengennya dibilang sebagai grup vokal. Iya. Barangkali ini yang nanti pada akhirnya akan menjadi B3 lainnya, Betul. dan Sita Dewi lainnya. Kayak aku tuh pengen dengerin mereka tuh bagi suaranya. Coba kamu kayak Destiny Child. Oh, Destiny Child. Oh yes, Destiny Child bisa. Ayo. Yang kalian biasa bagi suara apa? Yang sudah biasa. Tahu, Destiny tahu. Child. Ayo lagu apa? Ayo saya. Ayo Destiny. Boleh, Stand up, boleh. ya bener-bener. Jai ho. Stand up atau Stand up listen, boleh, listen. boleh. Yang kalian biasa bagi suara siap ya? Boleh, Siap? sok, apa? Ya, kita Oke. akan lihat. Ini spontan ya, Iya, pakai benar. uhuy ya. Ini dia teman-teman. Kazira. Every day, that's how I know that things are gonna change. So how can I pretend that I don't know what's going on when every second, with every minute, another soul is come, and I believe that in my life I will see, an end to hopelessness, giving up on suffering. If we all stand together this one time, then no one will get behind. Stand up for life. Stand up for love. Oh my God! Luar biasa, I love amazing! Buat aku kalian semua beruntung. Beruntungnya kenapa? Karena Kak Bekti menemukan berlian-berlian yang akan menghiasi dunia hiburan, dan kalian juga beruntung bisa bertemu dengan seorang Kak Bekti yang Kalian akan kasih pagi-pagi mengajarkan ambiar juga banyak makasih hal. Kalian banyak harus loh. jadi the next Destiny Child. Yes. Karena masih muda. Kak Bekti, Kak Bekti. Apa ya, pecahan suaranya itu harmonis banget. Rapi. Kawin. bersih. Keren. Kak Bekti singkat dong buat anak-anak muda ya yang punya bakat, yang punya talenta. Kak Bekti punya Ya, pesan betul apa untuk sekali. mereka? Jadi pokoknya intinya apapun yang kalian inginkan harus diwujudin ya. Jadi jangan disimpan-simpan tuh bakatnya. Nah, yang paling penting juga kita harus belajar. Nah, kalau mau belajar langsung ke Papi Academy aja ya. Oh, gimana sih? Wah, ini Ya kan iklan. boleh, Pak. iklan. Kan dari situ Papi Academy. Papi Ya kan, Academy. sekolahan kalau mau belajar public speaking, Iya. acting, singing, dancing. Bagus dong, mengarahkan ke Bagus, tempat yang tepat bagus. diwadahin kita. Bisa belajar debus juga nggak di sana? Bisa. Bisa ya semuanya ya. Kak Bekti sukses selalu Terima buat kasih sekolahnya dan banyak. juga bakat yang sangat Ini luar udah biasa. pulang atau gimana? Jangan masih di sini dong. Sayang aku, Sehat kita ya, berempat Lili. mengucapkan Terima kasih. sudah datang ke sini. Silakan buat Kak Bekti sama Ayo, adik-adik Kak dulu saya. Iya, Bekti Bekti aja. boleh. Kak Bekti, Boleh. Kak Bekti sini Kak. Sambil kita juga mau kasih lihat buat sobat Abdiar di rumah. Berantem mulu. Ini ada Melili yang sekarang dia beralih profesi. Tetap menjadi penyanyi dangdut, tapi kabarnya dia juga menjadi seorang presenter. Oh keren. Karena suka nyanyi. Melili. Iya. Melili. Semakin cantik. Amin ya Allah. Sekarang jadi presenter gosip, ya kan? Awalnya jadi penyanyi dangdut, menang di Iya. ajang pencarian bakat. Juara 1. Juara 1. Buat kamu seorang Melili, ketika nama kamu diumumkan, pemenangnya adalah Melili. Apa dalam pikiran kamu? Yang pastinya nggak nyangka, karena bagi aku berada di 3 besar itu udah sangat luar biasa banget. Apapun hasilnya, mau juara 1, juara 2, juara 3, aku udah bersyukur banget. Tapi ketika nama aku disebut menjadi juara 1 itu sangat, alhamdulillah bersyukur banget. Rezeki aku ada di sini. Memang kenyataan gitu. Memang rezeki ya. Paket komplit saya bilang waktu dulu kita jadi juri ya kan. Betul. Cantik, suaranya Iya. bagus. Amin, amin. Iya. Terus dia itu gini ya, kalau menurut aku ya, kalau udah dandan yang rapi pakai iya. gaun itu, dia tahu bahwa dia sedang diperhatikan orang banyak, jadi dia menjaga sekali sikapnya. Attitude-nya yakin. Di backstage pun duduk kalau orang kan Di bererekan panggung, gitu ya, kalau dia iya. enggak. Aku bilang Syahrini dangdut. Iya benar. Yang beraura, yang duduk di belakang pun kalau orang kan kalau dia enggak. Dia tahu bahwa lagi diperhatikan orang gitu. Bagus. Terus sekarang sudah terjun ke dunia hiburan sebagai seorang penyanyi dulu kita sebutnya ya. Iya, Sebelum iya. kita ngomongin soal pekerjaan kamu yang Presenter yang baru lain. jadi presenter. Kamu melihatnya dunia hiburan, dunia musik tanah air seperti apa sih setelah kamu langsung terjun ke dalamnya?
Yang pastinya dunia musik termasuk dangdut menurut Ameli sendiri itu sangat luar biasa sekali. Dengan adanya musik dangdut ini banyak penyanyi-penyanyi muda seperti aku contohnya bisa mengembangkan musik khas Indonesia mungkin ya, musik dangdut Indonesia. Jadi selain pop, karena mungkin banyak banget orang yang mengiranya termasuknya, ya mungkin yang beberapa ada penyanyi yang suka ngiranya tuh kalau penyanyi dangdut itu seperti ini. Tapi Negatif gitu. betul, Tapi berpikirnya ternyata, negatif, tapi ya. ternyata musik dangdut itu tidak semua seperti itu. Musik dangdut itu Dangdut is the music of my country. betul sekali. Dengan musik dangdut ini kita bisa lebih mengenal Indonesia juga. Betul. Indonesia ya dangdut. Ya. Dan sampai akhirnya kamu sekarang menjadi seorang presenter infotainment. Kok bisa terjun ke dunia ceritanya? infotainment Ya, jadi karena presenter? lihat aja bibirnya kan nyinyir kan. Ya Allah, bisa? King. Yang pertama mungkin mau mencoba hal yang baru, karena kan kita di dunia entertain tuh nggak mungkin di situ-situ aja. Kita harus bisa sesuatu yang baru selain bernyanyi. Kita harus bisa acting juga, harus bisa. Ya mungkin sekarang Meli lagi mencoba menjadi presenter gitu. Iya. Apa rasanya jadi presenter infotainment, jadi presenter gosip buat kamu? Ya seru, karena memang sehari-harinya suka gosip Oh, kan. emang suka gosip? Oh. Tantangan tersendiri buat kamu ketika jadi presenter infotainment. Apalagi yang kamu beritain teman kamu sendiri misalnya. Ya suka-suka hati. Nggak ada tantangannya sih. Tantangannya yang pertama ya mungkin kadang kalau orang yang belum paham itu ya mungkin ngiranya kita bener-bener ngegosip gitu ya. Tapi kalau misalkan ada orang yang beranggapan seperti itu berarti kita berhasil. Gak takut kamu ngegosipnya. diinyirin sama netizen karena kamu suka ngegosipin artis atau ngegosipin teman-teman kamu? Enggak sih Mami, karena kalau menurut Meli sih ini kan pekerjaan, jadi profesional aja. Oh, profesional aja. Jadi besok-besok kalau kamu diomongin di komentari Meli jangan marah ya. Kita profesional doang. Kata Kak Dewi tergantung apa dulu. Kita mau kasih lihat ini saat Meli menjadi presenter infotainment. Iya. Itu ya, kayak tadi tuh yang terakhir dia tuh Cantik ya. cantik sekali Cantik loh. sekali. Padahal, aduh. Dia tuh bunglon gitu ya. Iya. Meli, tapi kamu pernah nggak sih dilabrak secara langsung atau tidak langsung sama artis yang kamu beritakan? Kalau misalnya komentar kamu dianggap terlalu menusuk. Ya kalau artisnya nggak mungkin, paling ya ini fansnya. Bisa ya. jadi, itu pernah terjadi sama aku soalnya. Oh, iya, benar. Pernah terjadi. Iya, kasihan. Misalnya di DM atau dia kirim message, saya mau somasi kamu. Pernah nggak kayak begitu? Sejauh ini alhamdulillah belum ada. Mungkin ada, cuman aku kan juga jarang ngecek DM dari fans kan. Mungkin kecuali fans aku sendiri. Tapi kalau fans orang lain aku males. Karena memang suka ada beberapa yang miring gitu. Gak suka sama komentar kamu Iya, di TV ketika Padahal kamu menjadi presenter profesional ya? aja ngikutin skenario ya, skrip ya. Iya, kadang aku juga takut Mami. Kadang takut misalkan ini nggak apa-apa ya gini. Nggak apa-apa, karena ini kan skrip dari atasan juga. Jadi kamu ikutin sesuai skrip aja gitu. Aku ngerangkum lagi dari yang dikasih itu. Buat kamu, mana yang saat ini lebih kamu nikmati? Jadi penyanyi atau jadi presenter? Kalau disuruh memilih salah satu. Berat ya. Nggak bisa milih. Kalau milih ya pastinya penyanyi karena memang udah dasarnya penyanyi. Kalau presenter itu ya apa ya? Ya kalau menurut aku tambahan. disuruh pilih nyanyi sama Belajar, presenter, ya ya. kamu pilih aku aja. Tapi apapun itu ya, mau jadi penyanyi, mau jadi presenter, Iya. itu sudah jalannya, itu Betul, sudah jadi yang penting ada rezekinya. rezeki dari Allah. Benar. Yang penting dikerjakan dengan sepenuh hati. Sepenuh hati, Ya, kita jangan akan kembali setengah-setengah. sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Abdi. Pagi-Pagi Abdi. Kita masih ngobrol bersama seorang Meli Lee, penyanyi dangdut sekaligus juga presenter infotainment sekarang ini. Tapi kemarin sempat jadi viral di media sosial ketika seorang Meli Lee menyanyikan sebuah lagu dan dia menyanyikan dengan begitu syahdu sampai menangis. Kita mau kasih lihat. Kenapa Ini menjadi viral di media sosial. Hamparan Sejadah judul lagunya. Apa yang membuat kamu terharu ketika menyanyikan lagu itu? Yang pertama karena mengingat musibah yang sedang terjadi di kampung halaman Meli, yaitu di kota Cianjur.
Terus ketika Meli membawakan lagu ini itu bener-bener nggak nyangka gitu. Kota Meli yang begitu asri, yang begitu indah, tiba-tiba mendengar dapat musibah yang sangat luar biasa sekali, memakan banyak korban, memakan banyak rumah korban juga. Yang sampai akhirnya Meli menyanyikan lagu ini itu karena banyak arti yang benar-benar masuk gitu ke musibah yang sedang terjadi. Meli, kamu asli Cianjur, keluarga kamu ada yang menjadi korban? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Ya. Singkat, apa yang mau kamu sampaikan untuk masyarakat Cianjur yang sekarang semoga sedikit demi sedikit sudah mulai pulih dari kejadian? Amin, amin. Mungkin yang pertama-tama dari Meli turut berduka cita. Semoga saja musibah ini itu menjadi cambukan buat kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya, semoga aja kita bisa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tabah, yang kuat, yang sabar, tawakal. Amin. Terima kasih banyak Melili. Kita berharap semoga karir kamu semakin cemerlang di masa yang akan datang. Dan berbicara mengenai karir yang cemerlang, kita juga kehadiran bintang tamu lainnya, seorang penyanyi pria. Dangdut. Suaranya begitu menggelegar sekali. Pagi-pagi ambiar kita hadirkan, ini dia Zainul Bashar. Zainul Bashar. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah mampir di pagi-pagi ambiar. Suaranya benar-benar menggelegar ya. Sebagai salah satu juga juara di ajang pencarian bakat ya. Kita mau kasih lihat juga buat sobat ambiar bagaimana perjalanan seorang Zainul yang kabarnya dari awal sampai dengan sekarang pastinya menjadi kebanggaan keluarga karena setelah menjadi juara di ajang pencarian bakat ya. Ini dia. Zainul asalnya dari mana? Dari Bangka Belitung. Dari Bangka Belitung. Selamat pagi Bangka Belitung. Hai Bangka Belitung. Dari mana? Rangkas Belitung. Bangka Belitung. Bangka Belitung. Oh iya maaf. Oh iya. Awalnya gimana bisa ikut ajang pencarian bakat? Sebenarnya udah dari awal, dari kecil juga pengen masuk TV itu karena ngerasa punya bakat nyanyi. Jadi udah dari kecil udah belajar. Apalagi kan dangdut itu kan kalau di kampung-kampung itu seneng banget orang. Di kota juga? Di kota juga, iya? apalagi di kampung. Jadi di kampung tuh kalau denger radio, denger musik-musik dangdut itu kayak bahagia banget. Oh jadi dari kecil ya? Iya. Siapa penyanyi favorit kamu? Penyanyi dangdut yang benar-benar kamu suka? Terima kasih banyak. Tapi bener, Kak Nasar salah satu inspirasi. Memang dia adalah penyanyi dangdut pria nomor 1. Amin. Coba kamu nyanyiin lagunya King Nasar, refnya aja, apa yang paling kamu suka? Iya. Bisa nggak tuh gerakannya begitu? Hai. Hai, hatiku tergoda. Hai, sungguh mempesona. Hai, saat memandangmu hati bergetar. Dari penyanyinya sudah biasa, kalau komentar dari penyanyi lain boleh lah ya. Iyeth Bustami bagaimana komentarnya? Ya menurut saya Anda terbaik. Ay, bagus ya. Akhirnya kamu ikutlah ajang pencarian bakat. Itu atas kemauan kamu sendiri atau yang daftarin justru orang lain? Sebenarnya dari kemauan sendiri juga, dari orang lain juga. Oke, sampai akhirnya kamu terpilih lah dan akhirnya terbang ke Jakarta. Iya. Itu pertama kali ke Jakarta kemarin di ajang pencarian bakat. Bener. Apa? Juara berapa sayang waktu itu? Juara satu, Bu. Satu. Apa nonton tadi ya? kesan kamu ketika kamu melihat kota Jakarta? Seneng sih, seneng banget karena kan kita di kampung, di Jakarta itu kayak kota besar gitu. Lihat gedung-gedung. Tapi macetnya itu kurang suka. Sedep kan macetnya ya? Di Jakarta memang begitu. Jakarta itu parkir gratis karena macet. Jadi diam, stop, diam terus. Tapi ngomong-ngomong kan kamu penyanyi, keluarga kamu juga keluarga penyanyi nggak? Maksudnya apa, bapak ibu kamu bisa Enggak nyanyi? sih. Aku sendiri yang penyanyi di keluarga itu. Malah kita 7 bersaudara. 7 bersaudara. Aku anak ke-6. Kamu anak ke-6. Sekarang sudah tinggal di Jakarta atau masih pulang pergi Bangka Belitung? Sekarang di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta tinggal dengan siapa? Sendiri. Sendiri? Iya. Ada ketakutan nggak sih awalnya? Karena kami semua pendatang loh. Aku, Dewi Persik,
King Nazar. Dari mana? Sama Karen Delano juga pendatang dari luar Jakarta. Ketika pindah ke Jakarta ada satu ketakutan nggak sih buat kamu? Takut sih karena kan jauh dari orang tua. Orang tua juga sebenarnya kurang setuju juga karena anaknya jauh gitu kan. Tapi karena aku pengen sukses di kota orang, semoga nanti bisa sukses. Ini udah masuk pagi-pagi sukses. Udah duduk di sini loh. Maksudnya lebih dikenal banyak orang gitu, semua orang bisa kenal Zainul. Karyanya. Iya, karyanya. Sekarang siapa yang tidak mengenal kamu? Tapi kita yakin juga itu berkat doa dari orang tuanya. Dan kita mau kasih lihat ini saat Zainul dia menyanyikan lagu untuk orang tuanya. Orang tua tercinta. Gimana sih rasanya bisa nyanyi di atas panggung besar, disaksikan jutaan pasang mata bersama orang tua yang selalu mendoakan kamu? Iya, bahagia banget sih. Itu kali pertama ibu sama bapak ke TV karena mau nonton Zainul. Awalnya sih nggak nonton ya. Apa kata mereka? Alhamdulillah sih mereka sangat nge-support karena kan dari awal Zainul sering cerita, terutama ibu. Ya. Sering ikut audisi cuman sering gagal. Dan alhamdulillah kemarin lolos masuk TV dan juara 1, alhamdulillah. Bukan sering gagal, belum berhasil. Yes. Sekarang sudah sangat berhasil ya. Buat Zainul, orang tua masih ada ya? Alhamdulillah. Manggilnya apa? Mama, papa, ayah, ibu? Mak, Pak. Mak, pak. Pak, kerjanya apa? Pak kerjanya petani. Berkebun? Iya, berkebun. Kalau mak? Iya, sama dua-duanya. Berkebun apa? Kebun Kelapa sawit kah? Iya, atau- nanam sawit juga sekarang. Oke, itu punya kamu sendiri atau punya orang? Punya orang tua. Punya orang tua. Iya. Oke, jadi kamu ketika sebelum jadi penyanyi berarti berkebun dulu sama orang tua. Iya, punya berkebun. Penghasilannya berapa seharinya? Per hari? Dulu sih orang tua aja petani karet, tau karet? Petani Iya, karet, iya. Dulu Zainul juga sebelum nyanyi dari panggung ke panggung jadi ini ngaret. Ngaret. Terus itu karetnya punya siapa saya? Punya keluarga sendiri. Punya keluarga sendiri. Kaya dong ya? Punya kelapa sawit, punya kebun karet. Wow. Iya, berkebun jadi ya. Iya, berkebun. Tapi sekarang sudah pindah ke Jakarta dan kita juga yakin pastinya orang tua kamu begitu merindukan kamu. Kamu terakhir ketemu sama orang tua kapan? Kemarin sih bulan kemarin. Karena kemarin kan Zainul sering pulang juga ke Bangka. Masih sering pulang ya. Jangan lupa untuk pulang ke rumah ketemu sama orang tua. ya. Karena terkadang di tengah kesibukan kita lupa bahwa ada yang merindukan dan selalu mendoakan kita. Zainul Bashar, apa yang ingin kamu sampaikan untuk Orang tua Ma kamu. dan juga Pa yang sedang menyaksikan di rumah? Buat Mak Pak, jaga kesehatannya. Sehat-sehat sih. Zainul di sini selalu mendoakan Mak dan Pak. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezeki dan doain Zainul juga semoga sukses di kota orang. Amin. Amin, amin. Kamu di sini difasilitasi oleh Station TV? Atau kamu sewa sendiri tempat? Sewa sendiri. Sewa sendiri, oke. Ya kita berharap Mak dan juga Pak, orang tua dari Zainul selalu diberikan kesehatan agar melihat anaknya akan semakin sukses di Jakarta. Ya. Moza dan juga Ahmed luar biasa suaranya. Ini dia Bapak Guru dan juga anak-anak muridnya ya. Iya. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Aku jadi ingat sama Bapak Guru aku juga, Pak Sugianto, Pak. Halo Pak Guru seni aku. Selamat pagi Bapak. Oke, buat kita panggilnya Sernata aja ya. Sernata, Moza dan juga Ahmed silakan boleh duduk. Kita pengen ngobrol-ngobrol sama mereka. Jadi buat Sobat Ambiar, bahwa Sernata ini merupakan guru musik ya di sekolah di mana tempat Moza dan juga Ahmed belajar. Sekolahnya namanya apa? Saya ngajar di MTSN 2 Medan, Perguruan Al-Azhar Medan, Oke, ini dan ada Pak. Andika Production. Iya. Oke, jadi sekolahnya mereka ini di Medan ya? Iya, di Medan. Selamat pagi Sobat Ambiar di Medan, Sumatera Utara. Kora! Medan. Medan, Sampurasun. Itu dia. Buat Moza sama Ahmed, Sernata ini seperti apa sih orangnya? Guru yang seperti apa? Kayak gimana? Baik, galak. Baik, nggak galak, cuman tegas. Bagus. Itu galak namanya. Beda dong, galak sama tegas. Tapi demi Beda. kebaikan harus tegas ya. Kalau Kalau kamu ngaj- sayang, kalau menurut kamu? Baik, kayak emoji juga. Kayak emoji juga. sama Baik ya, nggak Kalau- galak tapi tegas. Kalau ngajarin ini nggak detail nggak? Maksudnya harus gini, harus sabar tapi detail nggak gitu? Sabar tapi Ya, detail juga. Detail juga. Oh. Oh, oke. Kalian kelas berapa? Moza sama Ahmed kelas berapa? Kelas 2. Kalau Ahmed dua SMP. di kelas yang sama? Enggak. Berbeda ya? Berbeda kelas. Di dua SMP dibilangnya. Ada kan angka 2A, itu angka 2B, kan beda, mereka beda kelas. Sabar marah-marah aja nih. Cowok. Saya. Habis dia juga suka gitu, suka nggak pernah ngasih kabar. Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf.
Jadi beda kelas ya. Tapi yang kita tahu bahwa Sirnata ini sering bikin konten sama anak muridnya sampai akhirnya jadi viral di media sosial dan terkenal karena gerakan tangannya ya. Emang kenapa gerakan tangannya? Saya tuh orangnya ekspresif, jadi ya Takkan hilang. Walaupun senior masih tetap lucu. Aku suka. Di antara kita semua yang paling tua memang. Sudah nggak usah dikembangin, Kak. Kak, ekspresif bukan keriting. Kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar di rumah, ini saking luar biasanya musikalitas dari Sirnata dan juga anak didiknya, murid-muridnya sampai akhirnya dinotis atau dilihat dan juga dikenal oleh para musisi aslinya bahkan yang dari luar negeri. Kita asli datang. Sama Kak Rian dan Kak Dewi, pertanyaan aku satu. Siapa penyanyi favorit kamu? Satu aja. Moza. Siapa ya? Tulus. Tulus. Yang paling favorit satu banget. Di antara semua yang ada. Tulus. Oke. Tapi aku suka banget ininya, cekoknya. Itu beda loh ya. Iya. Sesuatu ya. Iya. Coba nyanyi, coba nak pakai cekoknya, coba nak vibranya maksudnya. Iya, cara nyanyinya soalnya. berdiri. Oke. Berdiri sayang. Yang location unknown tadi. Iya, coba. My location I know, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. My location I know, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. Punya teknik bernyanyi berbeda ya. Ketika dikomentari sama penyanyi aslinya, sama band aslinya dengan kalimat sounding great, bagus banget. Apa dalam pikiran kamu sih, Moza? Bangga. Terus seneng juga, terkejut juga. Soalnya nggak terkojot-kojot gitu. juga ya. Iya, sabar nanti dulu. Ya sabar. King sama loh, Ahmed ini juga dia nyanyi, bahkan dia dinotis ya, sampai Bapak Ganjar Pranowo loh menyaksikan apa yang Ganjar Pranowo tuh sampai memberikan komentar ketika Ahmed nyanyi. Kita mau kasih lihat yang satu. Ada. Kalau kamu coba, kamu siapa penyanyi yang paling suka pertanyaan yang sama? Penyanyi favoritnya? Judika. Kalau kamu tadi kayak Tadi kamu kan dikomentari sama Bapak Ganjar Pranowo. Tahu Bapak Ganjar Pranowo siapa? Siapa? Gubernur apa? Di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah. Buat Ahmed sendiri, kamu tadi memberikan pertanyaan, gimana ya rasanya nyanyi di televisi? Betul? Sekarang kita yang balik tanya sama kamu. Gimana rasanya sudah nyanyi di depan televisi? Deg-degan, nervous juga. Jadi kalau saya boleh cerita, dia malam itu udah nervous. Jadi kalau anak murid saya ini masih belum lepas ya, mereka masih sangat-sangat deg-degan gitu, Mbak. Dan saya terus menguatkan mereka untuk bisa harus bisa. Karena mereka saya temukan memang belum pernah nyanyi gitu. Jadi belum pernah nyanyi, terus saya dengar, wah ini kok ini benar-benar harus digali nih. Saya sebagai guru harus tahu potensi murid-murid saya. Yuk, kamu, yuk, sekarang, ayo nyanyi. Ayo nyanyi. Ayo, coba. Jangan tapi kita kasih tahu dulu ya buat Ahmed, kalau nervous itu hal biasa kan, kita manusia, jangankan kamu, kita di sini juga masih suka nervous. Jadi jangan takut, kalahkan rasa nervous itu. Itu semua cuma ada di pikiran kita. Betul, satu pesan aku setiap kalau sama kita komentar ke peserta kalau lagi lomba, kalau kita nggak nervous berarti kita arogan. Betul. Kita nervous, kita deg-degan kenapa? Karena kita ada perasaan semangat untuk menyelesaikan semuanya, berharap bisa berhasil dengan baik. Sayang, orang sukses itu karena mempunyai mental baja. Yuk. Betul. Terima kasih banyak buat semua bintang tamu kita dengan suara yang merdu dan juga Kak Indra Bekti berserta anak-anaknya. para coach yang sangat luar biasa. Kak Indra Bekti. Terima kasih juga buat Zainul, buat Meli, buat Kazira, Atia, kemudian juga buat kamu Moza, Ahmed dan juga Bapak Sirnata. Terima kasih banyak sudah hadir di sini ya.
Dan mereka ini adalah anak muda bangsa yang memiliki suara yang sangat luar biasa. Kita berharap mereka akan menjadi bintang yang semakin bersinar di industri musik tanah air. Tapi jangan lupa, belajar tetaplah yang utama ya. Suara-suara merdu sudah kita dengarkan, tapi tahukah Sobat Ambiar, suara paling merdu di dunia berbunyi seperti apa? Seperti apa sayang? Sudah ditransfer ya. Besok kita akan kembali lagi di Pagi-Pagi Ambiar. Dan terakhir, Kazira bersama Moza dan Ahmed. Bersama